wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang tidak hadir diberikan kemudahan dalam segala urusan kesehatan dan diberikan keistiqomahan juga kepada kita semua. Semoga niat dan usaha untuk menghadiri majelis ilmu ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling kita cintai, walaupun kita tidak pernah melihat beliau. Insya Allah kita nantikan untuk melihat beliau insya Allah di teladannya. Salawat kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadlul Islam, kitab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seseorang harus menata hati ketika mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, akidah ini kita gunakan untuk kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ini yang paling inti. Karena seseorang tidak bisa menyelamatkan dari api neraka dengan nasab. Tidak bisa. Paman beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib tidak bisa diberikan pertolongan oleh Rasulullah SAW karena kekafiran beliau, ya, enggan untuk masuk Islam meskipun harta dan nyawa diberikan tapi tidak mau masuk Islam. Dan seseorang hendaknya harus paham, ya, jadi akidah itu dipegang dan diamalkan dan didakwahkan. Tugas kita hanya menyampaikan agar manusia mengikuti akidah yang benar ini, yakni akidahnya yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bukan untuk mengikuti kita. Nanti enak. Kalau kita dakwah mengajarkan akidah, itu kita ngajaknya orang supaya orang mengikuti Nabi. Itu insya Allah lebih enak, lebih tertata hati kita, dan akan terhindar dari penyakit asobiyah, yakni bangga dengan golongan, ya. Tapi kalau kita mengajaknya supaya mengikuti kita, nanti hanya gara-gara nggak hadir pengajian, suka di WA ada perasaan gini dan gitu, udah kita beri udzur kepada orang-orang yang mungkin secara zahir belum mau menerima dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Karena selembut-lembutnya baginda Rasulullah SAW itu sendiri pun masih ditentang, apalagi kalau kasar. Jadi memang harus lemah lembut, dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan akidah, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga itu akhlak, tapi dikaitkan dengan yu'minu billahi wal yawmil akhir, dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan akhir. Akhirnya seseorang yang berbuat baik pada tetangga itu hanya jangan karena dasar adat, jangan karena dasar balas budi, jangan karena dasar perkewuh, tapi memang dasarnya apa? Ini perintah dalam Islam, ya. Tetangga itu punya hak meskipun kafir sekalipun, ya. Nanti enak. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadlul Islam bab berikutnya, ya, yakni 3 bab terakhir. Insya Allah 2 pertemuan lagi selesai. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
qala al-mu'allifu fi kitab Fathul Islam fi babi qaulihi ta'ala fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasa la ya'lamun. Seperti bab-bab sebelumnya, babnya diberi judul dengan bab ayat, bab firman Allah Ta'ala, ya, dan fa'akim, tegakkan. Ya, kita baca tafsirnya langsung aja. Fa'akim ya Muhammad anta wa manittaba'aka. Dan tegakkan, tunaikan, wahai Muhammad dan para pengikutmu, yakni para sahabat tentunya, ya. Wajhaka, dan hadapkan wajahmu. Kenapa pakai wajah? Para ulama pernah saya sebutkan katanya, karena wajah itu merupakan seseorang menghadap itu wajah. Seseorang, karena seseorang tatkala hendak mengobrol dengan orang lain, biasanya yang dihadapkan wajahnya, ya, fokus. Yang kedua, karena wajah itu banyak indera. Hampir semua indera kita, yakni panca indera, letaknya di wajah. Pernah kita sampaikan insya Allah. Maksudnya ialah hadapkan, fokuskan wajahmu, ya, dan terus meneruslah istamir, ya, di atas agama. Terus hadapkan wajahmu di atas agama yang telah Allah syariatkan bagimu. Apa itu? Yakni Islam. Ini tafsirnya, saya baca tafsirnya, ya. Yang telah Allah fitrahkan. Maksudnya difitrahkan apa? Karena agama Islam itu agama tauhid, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada agama kok Tuhane kuwi luwih sangka siji, niku udah menyalahi fitrah. Ya. Maaf kalau ada dewa kok dewa penghancur, ya, dewa pemelihara, dewa Siwa, dewa Brahma, dewa, ya, yang lain Krishna. Istilah bis sopire loro penating tumon bis sopire loro. Nah, loro bareng loh. Nanti akan gak karuan. Makanya nggak ada dalam Islam itu wong wedok suaminya loro, nggak ada. Buyar, ya. Pemimpinnya satu. Seperti agama juga Tuhannya cuma satu, ya. Ini sesuai fitrah, ya. Maka ini sesuai dengan hadis apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir di atas fitrah. Di atas fitrah, di atas agama Islam. Dari hadis ini, maka diambil kesimpulan para ulama fikih, kalau ada anak, meskipun anaknya orang Nasrani, orang kafir, itu meninggal kalau belum balik dihukumi Islam meninggalnya. Dia tidak kekal di neraka karena belum mau kalaf. Jadi dia dihitung nanti, ada pendapat nanti diuji lagi seperti ahlu fatrah. Ada yang pendapat seperti anak kaum muslimin lainnya, langsung jadi pengikutnya Nabi Ibrahim nanti, ya. Jadi pelayan-pelayan di surga, ya. Jadi setiap anak itu sebenarnya ya Islam. Lanjutannya fa abawahu yuhawi danahu au yunasironihi. Oh tadi yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi anak itu seperti apa ya? Kertas putih. Karek wong tuane. Arti gambar nopo? Kalau seorang orang tuanya ahli gereja, ya nanti jadi orang Kristen, ya. Secara persentase loh, ya. Bukan saya memastikan, enggak. Kalaupun nanti di akhir atau di tengah-tengah atau remaja nanti dapat hidayah Islam, ya bisa saja. Cuma persentase. Dan silahkan diklik di Google. Pemeluk agama terbesar di muka bumi ini ialah Kristen, bukan Islam. Iya, Kristen. Itu saya bukanya sekitar 10 tahun yang lalu. Datanya belum berubah. Ya kita kan lihatnya Indonesia ya.
Coba nih, prestasi agama terbesar itu Kristen. Artinya ya PR kita banyak, ya, PR kita banyak. Tapi banyak juga orang sudah masuk Islam itu banyak, ya. Di Brasil, di Amerika, ya. Dan kebanyakan orang gagal berumah tangga itu karena tidak menerapkan syariat. Ya. Kalau mau menerapkan syariat gereja, syariat Kristen susah, ya. Tidak ada syariat yang mengatur sedemikian sehingga seperti Islam. Silakan ditanya, orang Kristen itu bisa cerai enggak? Coba tanya, yang punya teman Kristen itu gimana? Aturan poligami gimana? Aturan di toilet seperti apa? Enggak ada sedetail Islam. Makanya dulu ada sahabat, saya lupa, Salman Al-Farisi atau siapa ya, yang dihadapkan sama Raja Heraklius atau Raja Kisra, saya lupa, ya, sifatkan ya nabimu disifatkan demikian. Apakah kamu diajari? Ya, sampai tentang masalah istinja, tentang masalah apa toilet itu diajari. Saya lupa bahasanya Pak. Jadi sempurna. Jadi seperti itu ya. Jadi anak niku seperti itu. Artinya memang kalau makanya apa, sejak umur 7 tahun muru auladakum bisolah wa huwa sab'un sinin. Perintahkan anakmu itu sholat ketika masih 7 tahun. Untuk pembiasaan. 7 tahun ini bukan artinya di bawah 7 tahun nggak boleh ya. Sejak kecil nggak apa-apa. Sejak hamil pun itu istri diperdengarkan, ya, diperdengarkan suara Al-Quran. Nek suara lato-lato, lotek ini lagi viral. Nggak apa-apa, lato-lato ini nggak apa-apa. Semua mainan itu asalnya mubah dan biarkan, ya. Anak itu biarkan. Bukan masalah mainannya, tapi diatur saja. Waktunya sholat seperti itu. Diajak ke masjid, jangan jadi takmir, jangan galak-galak, ya. Orang bawa ke masjid anak itu biarin, wajib Senin. Ya kalau orangnya orang ngaji, nek wong ora wong ngaji malah sak pake sok ben salat ke masjid. Dan nanti jenengan dosa. Dolim. Biarin, cuma diarahkan saja. Nek ketoke rame ya diarahkan. Ya. Kan ada anak itu kan masing-masing, ada yang meneng, ada yang hiperaktif. Nek sing hiperaktif terus wong tuane enggak mau tahu, ya itu dinasihati dengan cara yang baik. Ya seperti itu ya, anak itu kembali ke tafsir. Yang agama Islam itu difitrahkan kepada manusia, ya. Dan tetaplah di atas agama itu dan pegang erat-erat. Pegang erat agama Islam, agama fitrah itu dari keimanan kepada Allah SWT dan mentauhidkannya. La tabdila li khalqillahi wa dini. Jangan pernah ganti agamamu sampai nanti akhir, ya, akhir hayat kita. Fahuwa thoriqul mustaqim. Islam itu agama yang mustaqim. Al-mausul, agama ila ridollahi rabbil alamin, ya. Agama yang lurus, agama yang bisa menghantarkan kita kepada ridho Allah, Tuhan semesta alam, dan menghantarkan surga. Terus ditutupkan ayatnya, walakin aksaruhum la ya'lamun. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu tentang perkara ini. Yakni orang musyrikin Quraisy nggak tahu masalah ini. Ya. Sudah diutus nabi langsung loh, padahal ya malah langsung nabi. Nah, kita kan nggak ketemu. Ya. Tapi nggak mau masuk Islam. Lanjut ayatnya. Wa qaulihi ta'ala awassa biha Ibrahimu banihi wa yaqulu ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahim, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengannya kepada keturunannya, yakni Yakub. Yakub itu cucunya. Ini anaknya Ibrahim, Ishak sama Ismail. Ibunya Hajar sama Sarah.
Hajar sama Sarah. Istri tua dan istri muda. Apa nek? Niku sekelas istri Nabi bisa cemburu loh. Bahkan itu Aisyah ngatain Maria, kalau nggak salah Maria apa siapa itu, dikatai hitam pendek. Terus Nabi bilang gini, seandainya perkataan Aisyah itu dicelupkan ke lautan, pasti lautan jadi hitam. Saking irinya apa, jeleknya perkataan Aisyah kepada istrinya yang lain, Maria kalau nggak salah. Pernah itu Aisyah dibawakan nampan makanan, Nabi bawa makanan dari istri lain. Ya, Nabi itu mampir rumah istri selain Aisyah, dibawain makanan di nampan. Dibawakan sekalian ke rumah Aisyah. Sama Aisyah gimana? Ditampek ambiar. Itu istri Nabi loh. Nah, istrinya EDW mamane sido tenan. Jangan heran, jangan kaget. Apa mana ditawan poligami ra gelem wajar. Ya. Dan sekali lagi poligami hukumnya bukan sunnah. Saya ikut pendapat yang bukan sunnah. Ada yang sunnah tapi saya nggak ikut pendapat yang sunnah. Bukan sunnah, cuma boleh, mubah saja. Surat An-Nahl ayat 100 berapa tadi? 123. Tak baca tafsir ini. 120. Yang mana? Yang saya baca terakhir Al-Baqarah. Itu bukan An-Nahl. Oh, Al-Baqarah. Dan kami yang belakang. Kami wasiatkan kepada Ibrahim ya apa? Kami wasiatkan Ibrahim kepada keturunannya, yakni Yakub. Ya bani ya, wahai anakku, wahai keturunanku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah istofa, yakni telah mengistimewakan bagi kalian siapa? Bani Israel. Jadi keturunan Yakub itu namanya Israel. Agama ya, yakni agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslim, maka sekali-kali jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, yakni wahai Muhammad ya, agar mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu agama apa? Milah Hanifiyah. Makna Hanifiyah itu mail ila tauhid. Mailun ila tauhid anis syirk. yakni seseorang itu fokus ke depan kepada tauhid dan tidak menoleh sama sekali kepada kesyirikan. Ya, ini makna Hanifiyah. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan apa? Bukanlah orang musyrik seperti tuduhan apa? Orang-orang Yahudi. Kan di ayat sebelumnya dulu, pertemuan sebelumnya, orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani ngarani Nabi Ibrahim Nasrani. Bukan, tapi Nabi Ibrahim itu ialah agamanya Islam, ya, yakni tauhid. Karena orang Yahudi yang menyeleweng dari ajaran Musa, dan orang yang Nasrani yang menyeleweng dari ajarannya Isa, itu sudah bukan murni lagi, sudah bukan tauhid lagi. Ya. Jadi mereka ahli nar. Musyrik. Kafir wa musyrik. Lanjut. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in likulli nabiyyin wulatan minan nabiyina wa in waliyyin abi Ibrahim wa khalilu rabbi summa qara'a inna awwalan nasa bi Ibrahim lalatina tabauhu wa hadan nabiyyu walatina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dari Ibnu Mas'ud, ini hadis riwayat Tirmidzi. Nabi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki kekasih, dari kalangan para nabi. Jadi nabi-nabi itu punya ikatan. Ikatannya ialah ikatan tauhid. Meskipun beda syariat, tapi tetap
intinya ialah tauhid. Sholatnya beda kaifiyahnya mungkin ya. Cara puasanya berbeda mungkin ya. Mungkin kalau di sana haram di sini halal mungkin ya. Tapi intinya ialah agama tauhid. Makanya mereka saling mengasih sayang. Dan sesungguhnya waliyi minhum abi ya. Sesungguhnya kekasihnya bapakku ialah Ibrahim di sini ya, bukan Abdullah tapi Ibrahim, karena Ibrahim itu kalau dirunut kakeknya Nabi Muhammad ya. Karena ada kalimat wa khalilu rabbi, dan khalilnya Tuhanku. Karena khalilullah itu siapa? Ibrahim dan Muhammad dua. Khalilullah itu Ibrahim. Kalau kalimullah Nabi Musa, karena satu-satunya nabi yang tanpa perantara Jibril. Jadi seluruh nabi yang tidak menggunakan wahyunya tanpa perantara itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu punya istimewaan. Tapi keistimewaan Nabi Musa ini juga dimiliki Nabi Muhammad. Ketika apa? Turunnya surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ketika Isra Mi'raj itu non Jibril. Jadi langsung Nabi bicara mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad juga ganteng. Jadi semua keistimewaan yang ada di nabi lain pasti ada pada Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad itu penghulunya para nabi, sayyidnya para nabi. Ya, kita harus bangga ya, punya nabi terbaik. Kemudian Nabi membacakan ayat inna aulanasi, sesungguhnya manusia, golongan manusia yang paling berhak ya terhadap Nabi Ibrahim dan orang-orang yang berhak menjadi pengikutnya ialah hadan nabiyyu. Yakni hadan nabi ini siapa? Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Allah waliyul mu'minin. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman, yakni mencintai, pelindung kalau di sini ya. Karena wali itu bisa maknai melindungi, menyayangi, pengikut ya. Di sini kalau Allah waliyul mu'minin, yakni Allah melindungi orang-orang yang beriman, mengasihi. Lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kabar gembira ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada fisik kalian. Arep cendek, dhuwur, ireng, putih. Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum. Allah tidak melihat harta kalian. Arep sugih, melarat, enggaklah ya. Jadi kalau jenengan enggak ada istilahnya orang pengen sugih bin diridhoi Allah ya, enggak ada. Kecuali kalau hartanya digunakan untuk jalan Allah. Dan miskin ya piye Mas? Ya enggak apa-apa. Miskin kalau dia sabar juga nanti disayang Allah. Semua ada kadarnya masing-masing. Enggak usah disesali. Kok melarat sampai mati bapakku? Enggak masalah. Penting mati di atas Islam. Itu aja. Ya. Belum tentu orang ya wong sekelasnya Abdurrahman bin Auf itu menyesal kok di akhir hidupnya. Kenapa kok itu wong sugih loh malah menyesal loh. Bukan artinya mengingkari nikmat, bukan ya. Tapi kan menyesal karena apa? Nanti di hari kiamat orang yang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Nek miskin lah sing diaudit apa duwite renek. Wis mlebu kono wae. Karena kalau orang kaya kan pertanyaannya dua uang itu. Entuke kok ndi? Kanggo apa? Wis entuke kok ngapusi. Wah, malah tinggo apa? Jajan. Udah jajan ra, Mas? Nunggih. Tak boleh ya. Iki soalnya majelisnya anu semua umur nek vulgar-vulgar wis seneni pake ndak. Enggak boleh. Enggak boleh pacaran. Nek wis wayahe rapi. Ya. Tapi di kerjaan sih sok rapi cik jajan. Tuku es krim njaluk buke. Ya.
Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Hati yang dilihat apanya? Ikhlas, tauhid. Makanya di kitab Qawaidul Arba atau Nawaqidul Islam, saya lupa. Jadi Qawaidul Arba. Jadi Islam itu ibarat wudu, atau tauhid itu ibarat wudu, toharohnya orang sholat. Jadi kalau orang sholat itu nggak wudu, jenengan sholat 1 rakaat, sholat tahajud, nggak dinilai karena nggak punya wudu, mau ijazah hadas, nggak sah sholatnya. Seperti itu tauhid, jenengan arep kaji ping swidak, umroh ping 100, tapi jenengan pelaku kesyirikan, tidak diterima. Tidak diterima. Naudzubillah. Eman. Larang ngerti mas, nanti kena udzur bil jahal, nggak bisa. Syekh Shalih Fauzan, di zaman ini nggak ada udzur bil jahal. Karena apa? Sudah tersedia media, nang masjid speaker ya udah muni, Jumatan ya dijelaske. Kok sekarang kok masih udzur bil jahal, ya. Tapi pelaku orang yang seperti itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo diceluk kafir, ojo diceluk mas musyrik enggak ada, ya. Penting kita kalau dia dukun, ya kita nggak usah suruh di belakangnya, ya, golek masjid liyane. Kalau ternyata imamnya dukun juga, ya seperti itu ya. Jadi pendapat, walaupun ini persisian para ulama. Jadi karena bodoh, terjebur ke dalam kesyirikan karena jahil. Kalau dia hidup di tengah kaum muslimin ada ulama, dia bukan mu'alaf, tidak ada udzur. Jadi ada udzur itu, setahu saya udzur itu karena 2. Yang pertama karena dia tinggal di pulau terpencil, kan enek ta pulau Dure iki lho. Antarane India karo Indonesia kan enek pulau dhewe. Kuwi ada suku tertentu itu. Jare nek mlebu pulau kono anu dibantai jare. Saya lupa nama pulaunya apa. Iya ada. Tapi itu punyanya India kalau nggak salah. Tapi lebih dekat ke kita, dekat sama Aceh. Mang ketik Google no. Lah orang seperti itu nggak bisa dakwah, jenengan mlebu pateni tombak langsung kok. Ganas kok, ya. Nah seperti itu nanti dia ahlu fatrah namanya. Lah ini beri udzur kalau orang seperti itu. Yang kedua mu'alaf. Kalau mu'alaf dia nggak sengaja sholat nyembah kuburan, ya, bukan sholat gaib loh ya, nyembah kuburan asli ya. Ya itu diberi udzur karena apa? Mu'alaf. Seperti apa keadaannya ketika Nabi sama sahabat berangkat perang apa lupa saya, perang Hunain, ya, minta pedang-pedangnya para sahabat ini lagi veteran musyrik, dhisik bar pensiun kok musyrik, maju perang Hunain, minta sama Nabi pedang-pedangnya ini digantungkan di pohon sidr, pohon bidara, ben ampuh. Ini ajarannya orang dulu, orang musyrik dulu. Terus Nabi ditegur sama Nabi. Tapi mereka apakah murtad? Enggak. Sama Nabi cuma dijelaskan, karena nggak tahu makanya dijelaskan. Seperti itu. Jadi hati-hati. Walakin yang duru ila qulubikum. Jadi Allah yang dipandang ialah hatinya. Hati ini ialah tauhid, keimanan. Wa amalikum, dan amalnya. Amal juga harus ditimbang. Ditimbang apa? Kalau itu amalan ibadah mahdhah harus sesuai dengan tuntunan. Rasa angel-angel, gue contoh nek jamaah ya jangan angel. Ya. Rasa teko yasinan, jenengan iki pro kontra. Gue contoh bid'ah gampang. Salat Jumat 4 rakaat itu bid'ah. Nah, gue iso diterima. Ojo nyemplung sing perkara-perkara jenengan nek masyarakat sing populer jangan disenggol karena mereka nggak tahu, ya. Kecuali kalau jenengan adu ilmiah ya. Podo-podo ustate maju podo kitabe diskusi. Ya. Salat subuh. Ketoke ya penake ya pira? Minggu-minggu prae ya 20 rakaat karo senam ya. Enggak bisa, ini bid'ah namanya, menambah-nambah ibadah mahdhah. Jadi kalau hati, Allah itu melihat hati, apakah dia bertauhid, melihat amalan, apakah amalnya itu muwafaqah ya. Muwafaqah bisunati Rasulullah SAW, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi. Masalahnya apa? Shallu kama ra'aitumuni
usolli. Oke Mas, artinya apa? Salatlah karo muni usolli ngono. Ndak. Solu, salatlah kalian kama sebagaimana roaitumu. Sebagaimana kalian melihat nih saya usolli, saya salat. Nek kiai anu terjemahane salatlah karo muni usolli. Sing ngrungokne ora mudeng bahasa Arab anggit wae. Hadis riwayat Bukhari lah. Jadi termasuk syarat gendera bodoh dihapusi wong ya kudu iso bahasa Arab. Terus taklik. Terakhir ya, dah. Taklik Syekh bin Baz mengatakan tadi sama yang saya sampaikan. Jadi hati itu tempatnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat kepada hati kita dan amalan kita. Kalau hatinya baik, maka insya Allah seluruhnya baik. Apa itu? Inna fi jasadil mudghatun. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam hati kita dalam tubuh kita, jasad dalam tubuh kita itu ada sekerat daging, yakni hati kita, kolbu kita. Kalau kolbu ini baik, maka semuanya baik. Kalau kolbu ini buruk, maka seluruhnya buruk. Ya. Ala wahya al kolbu. Sekerat daging itu namanya kolbu. Dan hal-hal yang bisa mengotori kolbu itu apa? Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya yang membuat membuat noda hitam dalam hati seseorang itu ialah sesuai apa yang mereka amalkan, yakni maksiat. Maka di hadis lain itu disebutkan hati seorang manusia hamba itu seperti anyaman-anyaman tikar, putih, bersih. Ketika dia melakukan maksiat maka ada noda hitam. Terkala dia bertobat maka menjadi putih bersih lagi. Namun yang kedua kali kok dibaleni, penak kok ya. Tobatnya ya sok ben tobat neh, maka nodanya lebih besar. Makanya hati-hati ya. Makanya termasuk penghalang husnul khotimah itu termasuk seseorang yang melakukan maksiat di sendirian. Itu hati-hati. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara demikian. Jadi nggak sah anu ya. Bilal bin Rabah itu hitam, nggak ganteng, tapi masuk surga. Ya, suara sandalnya itu masuk surga. Orangnya cek nang donya, sandalnya teko dhisik kono. Ya. Jadi nek jenengan ngoco arep bela sekolah lho, Dik. Kita kok gak bagus ya cek ganteng kanca kuwi rasa getun terus pabrike beda-beda kok. Enggak masalah ya. Kalau kita masih kalah dalam hal dunia, kita harus menang dalam hal akhirat. Mas Yusuf bagus ya, kita jangan kalah ya. Kalah dunia ora apa-apa tapi kalah akhirat ojo. Ya. Mana yang kuat kita? Tambah amalan sunnah. Wah nek poso ya aku ora kuat kok. Poso ki rekoso, ya salat malam. Nonton Piala Dunia iso melek kok. Final salat ra iso. Ya nek saya enggak mengharuskan karena itu enggak wajib. Ya. Tapi ya mbok ya seminggu pisan lho. Ya. Yo sunah terus belas tenan. Ber Ramadan tok nek Lailatul Qadar apa-apa. Itikaf tok. Ya kebangetan. Ya seperti itu. Baca Quran ya sama. Mana yang kita orang itu sebenarnya dikasih kemampuan masing-masing kok. Enggak mungkin lemah kabeh, pasti ada sesuatu yang kuat. Dan kata saya Shalih Utsaimin sebagai penutup, Shalih Utsaimin itu menyampaikan gini, saya tidak melihat suatu amalan yang paling besar pada di zaman ini ialah kecuali apa? Menuntut ilmu. Karena semakin banyak rusaknya manusia. Ya. Karena banyak orang-orang itu jadi apa? Ustadz tapi ustadz-ustadzan. Menyesatkan manusia yang lain, enggak paham ya. Namanya ruwaibidah. Jadi menurut ilmu itu termasuk pahala yang paling besar. Bahkan para ulama mengatakan apa? Seseorang salat malam suntuk jenengan barisak wae lho, sampai mengke subuh salat sunah ra mandek-mandek. Kalih jenengan cuma taklim di sini setengah jam.
maka ini lebih afdal ini. Karena sholat malam itu kemanfaatannya hanya kepada jenengan dengan Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah itu hanya jenengan saja. Tapi kalau jenengan tolabul ilmi itu manfaatnya kepada jenengan juga nanti orang lain yang juga jenengan dakwai. Ra oleh lo salat subuh 4 rakaat misal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.